Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan memberikan tausiah, yaitu tentang tafsir surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Sebelumnya marilah kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan nikmat, bermacam-macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, ihsan, sehat walafiat baik lahir maupun batin. Untuk itu marilah kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, dilimpahkan kepada sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Baik para pemirsa, tafsir artinya adalah penjelasan atau penjabaran dari surat Al-Mu'minun ini ayat 1 sampai 11. Kali ini saya berikan judul tausiah, yaitu ingin surga Firdaus atau ingin meraih surga Firdaus, maka syaratnya dalam, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ini. Untuk itu ikutilah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini adalah Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, yang mana Allah menjanjikan kepada kita orang mukmin, yaitu surga Firdaus. Kalau ingin mewarisi surga Firdaus, inilah syaratnya. Surat ini namanya surat Al-Mu'minun, artinya orang-orang mukmin. Tafsirnya atau penjelasannya, jadi tafsir itu penjelasan. Ilmu tafsir, ilmu yang menjelaskan atau menjabarkan dari Al-Quranul Karim. Jadi bukan terjemahan, jadi penjabaran istilahnya. Ada tafsir Al-Marohi, ada tafsir Jalalain, ada tafsir bahasa Jawa itu Al-Ibris,
tafsirnya Bapak Amka itu Al-Azhar, tafsirnya Profesor Dr. Asidiki itu maaf ya, Al-Azhar Asidiki An-Nur kalau tidak salah ya. Banyak macam-macam tafsir ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan atau meraih surga Firdaus itu. Janji Allah, qad aflahal mu'minun. Qad itu artinya sungguh, bukan inna. Qad artinya sungguh. Sesungguhnya dengan sungguh sangat berbeda. Kalau qad ini ada penekanan, ada merupakan diyakinkan gitu ya. Yakin gitu ya. Bahwa apa? Aflaha, qad sungguh, qad aflaha, sungguh beruntung. Al mukminun adalah orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin kalau ingin beruntung, ini syaratnya. Beruntung apa? Untuk mendapatkan surga Firdaus. Orang mukmin ialah orang yang percaya kepada Allah sebagaimana yang tersimpul dalam rukun iman. Jadi orang beriman atau percaya kepada Allah itu orang mukmin. Kalau satu mukmin, kalau banyak laki mukminin atau mukminun, kalau banyak perempuan mukminat gitu ya. Ini secara global baik mukminin maupun mukminat. Orang yang percaya sebagaimana tersimpul dalam rukun iman yang pokok, yaitu satu percaya kepada Allah, dua percaya kepada malaikat-malaikat Allah, tiga percaya pada kitab-kitab suci Allah, wa rusulihi percaya kepada Rasul Allah, wal yaumil akhir percaya pada hari kiamat, dan yang terakhir adalah percaya pada qada dan qadar atau takdir baik dan buruk. Itu baru disebut orang mukmin. Jadi orang mukmin bukan hanya percaya kepada Allah, tapi banyak syaratnya. Yang benar-benar mukmin adalah al-imanu i'tiqadun bil qalbi, percaya kepada Allah, wa iqrarun bil lisan, diikrarkan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan dipraktekkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya percaya saja, tapi dipraktekkan. Jadi ya diyakini, ya diucapkan dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara sholat dan lain-lain. Yaitu ya, jadi itulah orang mukmin. Jadi bukan hanya mukmin di bibir saja atau Islam KTP, itu bukan mukmin karena dia hanya percaya saja, kurang sempurna itu. Jadi tiga syaratnya, yaitu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dipraktekkan dalam perbuatan dengan sholat, dengan ibadah haji dan lain-lain. Baik, apa janji Allah kepada orang mukmin? Syaratnya adalah alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya penuh khusyuk. Khusyuk itu mengkonsentrasikan ya, atau memusatkan perhatian semata-mata kepada Allah, bukan hanya ucapan maksudnya. Jadi kalau sholat itu bukan hanya ucapan saja, tapi diyakini di dalam hati bahwa itu adalah menghadap Allah. Karena sholat itu adalah merupakan satu, as-sholatu imaduddin, tiang agama. Aman akomatin, barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Waman tarokaha, dan barang siapa yang tidak sholat maka merupakan hadamatin, sama dengan merobohkan agama. Bahkan sholat nanti akan ditanyai pertama kali di hari akhirat. Kalau itu sholatnya baik, maka dianggaplah seluruh amal perbuatan dianggap baik. Baik, jadi bagaimana caranya sholat dengan khusyuk? Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama harus niat dulu dengan berdoa.
bahwa niat menghadap kepada Allah, karena as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi menghadap Allah. Wa in ta'budallah ka'annaka tarah. Apabila kamu mengabdi pada Allah, apabila kamu menyembah kepada Allah, kamu seakan-akan melihat Allah. Fa ilam yakun, apabila kita tidak mampu, fa ilam yarah, fa ilam yarah. Apabila kamu tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah mengawasimu. Jadi dengan khusyuk ya, dengan berdoa surat An-Nas supaya tidak was-was atau keraguan-raguan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was. Jadi ada orang itu agar sholatnya khusyuk, dia was-was, keraguan-raguan, diulang-ulang. Jadi usoli terus tidak jadi, usoli tidak jadi. Itu merupakan keraguan. Jadi termasuk perbuatan setan. Boleh kita mengonsentrasikan ya 1-2 lah. Usoli Allahu Akbar itu ya. Allahnya agak panjang, jadi menghadap Allah. Ya. Supaya khusyuk juga baca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak, atau Allahumma ini a'udzubika minasyaitonir rajim. Kalau memang tidak bisa itu ya baca ini aja. Kalau bisa menerjemahkan apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Misalnya surat Al-Fatihah kita ucapkan dengan menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Atau kalau tidak ya apa yang kita ucapkan bacaan itu benar atau tidak. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim harus didengar oleh telinga kita, insya Allah akan khusyuk gitu ya. Sungguh beruntung orang-orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu kalau menurut saya adalah merupakan nikmat. Khusyuk, ada orang menjahit baju karena khusyuk, dipanggil tidak dengar. Siapa yang khusyuk? Yang khusyuk itu adalah mantunya Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, beliau itu pernah kena anak panah pada tumitnya. Beliau mengatakan pada sahabat-sahabat, nanti tolong ambilkan anak panah pada tumitku ini ketika saya sholat. Akhirnya tidak terasa diambil itu karena khusyuknya. Sayyidina Ali itu kalau mau sholat itu sampai berkeringat karena menghadap Allah. Jadi kita upayakan khusyuk, jangan terlalu cepat hanya melaksanakan kewajiban saja, tidak, merupakan kenikmatan. Seperti kita makan ya nasi itu atau yang lain, makan sate, gulai dan lain, itu merupakan kenikmatan. Ya. Apa selanjutnya syarat untuk meraih surga Firdaus? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan atau menjauhkan diri dari perbuatan, ya, menjauhkan diri dari perbuatan, perkataan yang tidak berguna. Bagaimana menjauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna itu? Ya, ngomong-ngomong yang tidak ada gunanya, atau perbuatan yang tidak ada gunanya. Misalnya mancing ada gunanya, tidak apa, asal itu kita berzikir kepada Allah sambil memancing, sambil berdoa, ya, itu. Apapun harus kita konekkan terhadap Allah, ya, apa itu ke warkop dan lain-lain. Jangan sampai kita tidak ada gunanya, ya. Niatkan karena ibadah, nawa itu ibadah, insya Allah akan diberi pahala oleh Allah. Meninggalkan perbuatan yang tidak ada gunanya atau ucapan-ucapan yang kiranya itu tidak bermanfaat. Selanjutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang membayar zakat, menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, kalau orang-orang yang kaya ini zakat mal, zakat harta. Apa itu punya usaha apa, ya, usaha kambing, usaha sapi, usaha
misalnya punya toko, dan itu harus ada neracanya, hitungannya, ya. Kita punya emas, kita punya perak dan lain-lain, harus ada zakatnya. Sebab kalau tidak membayar zakat, maka nanti akan apa? Harta itu dijadikan setrika oleh Allah, sehingga di neraka akan di di punggungnya itu setrika itu, ya. Naudzubillah min dzalik. Ini hendaklah kita membayar zakat. Ada yang mengartikan membersihkan diri dari jiwa kita, ya. Makanya Allah berfirman, wa qad khaba man dasar, ya, qad aflaha man zakkaha. Qad, sungguh, kata Allah sama dengan ini, sungguh orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dasar, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Makanya kalau jiwa kita bersih, ya, rohani kita bersih, akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang bersih, yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, masuklah ke dalam surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Selanjutnya walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu syaratnya yang selanjutnya adalah yaitu orang-orang yang menjaga. Hafidun ini menjaga, orang-orang yang menjaga. Li furujihim, yaitu menjaga kemaluan. Bagaimana menjaga kemaluan itu? Ya, banyak, jangan sampai kita melakukan maksiat, dosa dan lain sebagainya, baik itu homo, baik itu onani, baik itu zina dan lain sebagainya. Oleh karenanya kalau kita mau buang air kecil, berdoalah Allahumma hassin farji minal fawahishi wa tahhiril qalbi minan nifaq. Saya ulangi, Allahumma hassin, pakai shot, Allahumma hassin farji. Farji itu kemaluan, wa tahhiril qalbi, ya, sucikanlah hatiku, minan nifaq, dari kemunafikan. Jadi agar dijaga oleh Allah dengan bantuan kita memohon kepada Allah supaya dijaga dari perbuatan maksiat. Illa, kecuali ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, kecuali apa yang tidak dijaga tadi, ya, azwajihim, istri-istrimu, istri mereka, au mamalakan, yang kamu miliki, ya. Aimanum juga budak. Dulu tawanan perang itu, budak itu tidak dibunuh, tapi boleh jadikan istri, ya. Ini fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Ghairu malum, tidak tercela. Nah ini, ya, karena istri mereka, istri-istri dan budak. Sekarang tidak ada budak. Kemudian selanjutnya syarat yang lain, famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Famanibtagha, barang siapa, maka barang siapa yang mencari di balik itu, wara'a, ya, di balik itu, dzalika, di balik itu, faulaika humul adun, maka mereka itu termasuk orang yang melampaui batas, ya, akan disiksa. Naudzubillah min dzalik. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang diberi amanat, ya, orang yang melaksanakan amanat dan menjaga wa'adihim ra'un, dan menjaga janjinya. Jadi kalau kita diamanati, hati-hati, ya, diamanati apa saja, baik itu presiden, baik itu gubernur, baik itu guru, baik itu camat, baik itu kita diamani sebagai pimpinan keluarga, RT, RW dan lain sebagainya. Jangan sampai kita berkhianat, ya, wa'adihim ra'un, dan janji-janji.
Apabila kita janji, maka harus kita tepati. Orang-orang yang mengingkari janjinya, tidak amanat, maka termasuk orang-orang munafik. Ayatul munafiki salasut. Tanda orang munafik itu ada 3. Apa? Apabila bicara bohong, apabila dipercaya khianat, apabila berjanji mengingkari. Janji-janji datang, tidak datang. Itu ada. Misalnya penjahit itu ya, janji tanggal sekian, ternyata tidak. Janji bayar utang, janji tanggal 10, ternyata tidak bisa bayar. Kalau tidak bisa bayar, ngomong, jangan sampai ditagih. Kalau utangnya aja merayu-rayu, tapi kalau ditagih, waduh, seperti orang apa? Seperti orang bertengkar, bahkan bisa jadi apa, perkelahian atau pembunuhan. Naudzubillah min dzalik ini ya. Ini, jadi jangan sampai mengingkari janji, ya. Terus selanjutnya walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Bagaimana menjaga sholatnya? Ya jangan sampai ada nyanyian itu, subuh kesiangan, zuhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Karena tidak menjaga. Kalau bisa as-sholatu awwalu ala waqtiyah. Jadi amal ibadah yang dicintai oleh Allah, yaitu sholat tepat pada waktunya. Ya, tapi kadang-kala kita sering mengundur-undur, ya misalnya tuhur jam 12, setengah 12 lebih. Itu seperti ada suara, nanti jam 1 tidak apa-apa. Itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan itu membisikkan dalam dada manusia agar mengundur-undur sampai jam 1, sampai jam 2, sampai jam 3, sehingga ketinggalan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada cerita ya. Zaman dulu ada orang yang mau menyembelih ontanya. Ontanya ini sebelum disembelih itu lari, Mas. Lari ke rumahnya Rasulullah, mengetuk pintu. Setelah mengetuk pintu, akhirnya mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasulullah, siapa ini, suaranya apa? Dibuka, waalaikumsalam. Rasulullah ya bisa ngomong-ngomong sama binatang karena gudangnya mukjizat. Ada apa ya Jamal? Ya bahasa Arabnya itu Jamal, onta itu. Kalau bahasa Inggrisnya elephant ini. Ada apa Jamal? Ya Rasulullah, saya akan mencurahkan hati saya. Saya tadi mau disembelih sama orang yang punya saya ini. Loh, kenapa kamu tidak mau? Ketahuilah ya Rasulullah, orangnya tidak sholat isya. Bahkan sekampung tidak sholat isya. Ya ini. Akhirnya datanglah orang yang punya onta tersebut. Kemudian apa? Tanya sama Rasul, ya Rasulullah, berikan itu onta saya itu. Ketahuilah tadi itu fulan, ini tadi curhat sama saya, dia mau disembelih, asal kamu itu apa? Sholat isya. Kamu gak sholat isya? Oh iya ya Rasulullah, maaf ya, ini bahkan sekampung gak sholat isya. Iya, ini katanya onta itu, kalau kamu mau sholat isya, mau disembelih. Akhirnya diserahkan, kemudian mau disembelih. Sampai sejauh itu maksudnya. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah dosa yang amat besar. Ya, dosa yang amat besar. Tarikus sholat, meninggalkan sholat. Kunci adalah sholat yang ditanyai pertama kali di hari akhirat. Karena itu adalah tiang agama. Tiang itu apa ya? Kalau tidak sholat ya roboh seperti rumah. Nah, setelah itu kata Allah janjinya, ulaika humul warisun, mereka itulah yang mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa hum
fiha khalidun. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Nanti akan diberikan salam sama Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat dan sejahtera kamu wahai kaum mukminin mukminun. Demikian Muslimin, semoga bermanfaat masalah ini wa dunya wal akhirah. Jangan lupa mensubscribe ya di YouTube Husaini Channel. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.